kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semuanya sehat dan kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak, kali ini bersama Ibu Januani, kalian akan belajar tentang ideologi Pancasila. Untuk selanjutnya anak-anak, apakah kalian sudah siap? Mari kita simak tayangan video berikut ini. Pancasila, nilai-nilainya digali dari kekayaan budaya bangsa, kekayaan rohani, dan moral semua bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi sumber motivasi untuk mencapai cita-cita bangsa. Lalu, tahukah kalian bagaimanakah hakikat, nilai, dan dimensi ideologi Pancasila? Akan kita bahas pada pertemuan berikut ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan hakikat ideologi Pancasila. Kedua, membedakan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ketiga, mendeskripsikan nilai-nilai keterbukaan ideologi Pancasila. Keempat, mendeskripsikan dimensi-dimensi ideologi Pancasila dan memberikan contoh perwujudan nilai dasar Pancasila. Anak-anak, untuk mengingatkan kembali tentang ideologi Pancasila, kita simak video berikut ini. Ya, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, para pendiri bangsa meyakini Indonesia akan memiliki pondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara. Anchor CNN Indonesia Reinhard Sirait punya penjelasan seputar Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dipahami dan juga diamalkan oleh seluruh warga negara, terutama generasi muda masa kini. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang digambarkan dengan seekor burung Garuda yang menoleh ke kanan. Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada 11 Februari 1950 saat berlangsungnya sidang Kabinet Indonesia Serikat. Garuda Pancasila terdiri atas 3 komponen utama, yaitu burung Garuda, perisai, dan pita putih. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan ada 45 helai bulu di leher. Perisai yang dikalungkan burung Garuda melambangkan pertahanan Indonesia. Perisai mengandung 5 buah simbol yang masing-masing melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan sebuah bintang emas bersudut 5. Bintang emas ini diartikan sebagai sebuah cahaya layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dan sila kedua dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil. Ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Gelang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang lingkaran menggambarkan wanita. Dan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon berukuran besar berakar tunggal panjang yang tumbuh ke dalam tanah ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Banyaknya akar yang bergelantungan dari ranting-ranting pohon mencerminkan Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dan sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul. Ini menggambarkan manusia dalam pengambilan sebuah keputusan harus dilakukan dengan musyawarah secara bersama-sama. Dan yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan juga sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia yang harus terpenuhi tanpa melihat status maupun kedudukannya. Dan pada bagian bawah
terdapat pita putih yang dicengkram bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan negara Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana pendapat kalian setelah kalian melihat tayangan video tadi? Tentu kalian paham bahwa Pancasila selain sebagai dasar negara, juga sebagai ideologi negara. Selanjutnya, mari kita cermati tayangan materi berikut ini. Anak-anak ibu yang hebat, untuk memudahkan kalian belajar, konsep materi ideologi Pancasila kita buat meliputi hakikat ideologi terbuka, bagaimana ciri-ciri ideologi terbuka, nilai-nilai keterbukaan sebuah ideologi, dimensi ideologi terbuka, dan contoh perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka di berbagai bidang. Selanjutnya anak-anak, kita akan memulai materi yang pertama, yaitu bagaimanakah hakikat ideologi Pancasila. Jika dilihat dari asal bahasannya, ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Logos artinya ilmu. Jadi maknanya kurang lebih diartikan bahwa ideologi adalah sebagai ilmu tentang pengertian-pengertian dasar atau ilmu tentang cita-cita. Banyak pendapat para ahli tentang ideologi. Kalian bisa juga melihatnya di salah satu sumber belajar kita pada buku paket PPKN. Pada kesempatan ini, Ibu tayangkan salah satu pendapat dari seorang ahli yang bernama Patmo Wahyono, mengatakan bahwa ideologi sebagai kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Jadi, ideologi Pancasila merupakan gagasan atau ide-ide yang dijadikan pedoman arah dalam mencapai cita-cita bangsa, bersumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa, terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasar pembentukannya dari konsensus masyarakat, tidak dipaksakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ideologi terbuka tidak sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat terbuka, aktual, dinamis, dan antisipatif. Bagaimana sifat-sifat ideologi terbuka? Yang pertama, ideologi terbuka bersifat terbuka, mendorong pemikiran baru tanpa kehilangan jati dirinya. Bersifat aktual, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata. Selanjutnya bersifat dinamis. Pancasila mampu menyesuaikan perkembangan zaman, iptek, dan aspirasi masyarakat. Berikutnya bersifat antisipasif. Diartikan bahwa Pancasila mampu mengatasi permasalahan atau sesuai dengan dinamika masyarakat.
Keterbukaan ideologi harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, harus tetap menjaga stabilitas nasional secara dinamis. Yang kedua, larangan memasukkan pemikiran ideologi lain seperti Leninisme, Marxisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim, dan di dalam menciptakan norma harus melalui kesepakatan. Gimana nilai-nilai keterbukaan ideologi? Yang pertama, bahwa ideologi itu memiliki nilai dasar. Kedua, memiliki nilai instrumental. Ketiga, memiliki nilai praksis. Selanjutnya, bagaimanakah nilai dasar itu? Nilai dasar hakikatnya adalah kelima sila Pancasila, bersifat universal, memuat tujuan, nilai-nilai yang baik dan benar, bersifat tetap, tidak dapat diubah, dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hal ini akan dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar berupa peraturan perundangan, lembaga pelaksanaan, yaitu ada Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, Undang-Undang, dan lain-lain. Dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Sedangkan nilai praksis adalah realisasi dari nilai instrumental, berupa pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, bagaimanakah dimensi ideologi Pancasila? Ideologi Pancasila memuat dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Apa itu dimensi idealisme? Dimensi idealisme bahwa nilai-nilai dasar Pancasila bersifat sistematis, menyeluruh, bersumber pada filsafat Pancasila, dan mampu memberikan harapan, optimisme, dan motivasi. Dimensi normatif artinya nilai-nilai Pancasila perlu dijabarkan dalam sistem norma. Dimensi realitas harus mampu mencerminkan realitas kehidupan, bersifat luas, dan memungkinkan adanya pemikiran baru tanpa mengingkari hakikat isi dari nilai-nilai dasarnya. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama adalah nilai dasar ketuhanan dengan lambang bintang berwarna kuning keemasan. Merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai bangsa yang religius, memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara, atau kepercayaan yang diakui oleh negara. Yang kedua, nilai dasar kemanusiaan dengan lambang rantai emas. Nilai dasar kemanusiaan ini diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial, diwujudkan dengan saling membutuhkan, menolong tanpa membedakan. Selanjutnya, nilai dasar persatuan dengan lambang pohon beringin
Nilai dasar ini diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik, terikat oleh peraturan untuk harus taat sebagai wujud cinta tanah air dan bangsa. Selanjutnya, nilai dasar kerakyatan dengan lambang kepala banteng dengan warna dasar merah dan lambang dalam warna hitam. Ini diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam pemerintahan. Selanjutnya, nilai dasar keadilan dengan lambang padi dan kapas diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan dan keadilan. Setiap warga negara Indonesia dituntut untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dengan bekerja keras, berdisiplin, berlaku adil, dan menghargai karya orang lain. Berikutnya, lalu bagaimanakah perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang kehidupan? Maka akan kita awali perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Di bidang politik dan hukum meliputi lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan negara. Ada lembaga yang baru setelah pasca reformasi. Di antaranya ada Dewan Perwakilan Daerah atau disebut DPD, ada Mahkamah Konstitusi atau MK, ada Komisi Yudisial yang disebut dengan KY, dan lembaga-lembaga lain yang setingkat seperti KPK. Anak-anak, perwujudan di bidang politik yang berkaitan dengan hak asasi manusia, misalnya kita harus menghargai dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 28A sampai 28J. Selanjutnya, dalam bidang demokrasi, kalian tahu bahwa demokrasi Pancasila di Indonesia tumbuh dari nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah mufakat, kekeluargaan. Sebagai contoh, pemilihan umum ini sebagai wujud demokrasi yang dilakukan secara luber jurdil sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya di bidang hukum, misalnya hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila untuk mewujudkan keadilan bagi semua. Anak-anak ibu yang hebat, perwujudan Pancasila di bidang ekonomi bisa kita lihat bahwa sistem ekonomi di Indonesia dikembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya adalah pada pasal 33 yang antara lain berisi yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Bangun atau lembaga ekonomi yang paling sesuai dengan pasal 33 ayat 1 adalah koperasi. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang terakhir, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi.
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Perwujudan nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam bidang sosial budaya meliputi yang pertama, bahwa kita harus berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang kedua, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, dalam proses modernisasi, di dalam pelaksanaan pembangunan terus dikembangkan menuju masyarakat yang maju, mengutamakan gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, didukung sikap disiplin, kerja keras, dan sikap ilmiah. Dalam bidang pertahanan dan keamanan dikembangkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sering disebut dengan Sishankamrata. Perwujudannya bisa kita lihat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal ini memuat tentang hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembinaan negara. Sedangkan pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, bentuk partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara bisa dilakukan dalam bentuk misalnya TNI mempunyai tugas menjaga kedaulatan negara. Polri menjaga ketertiban negara. Di masyarakat, kita bisa melakukan kegiatan dengan menjaga keamanan lingkungan, menjadi hansip, menjadi kamra, anggota keamanan rakyat, atau dalam bentuk yang lainnya. Selanjutnya, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama adalah pelajari kembali semua materi untuk persiapan ulangan harian pertama pada awal bulan Agustus. Yang kedua, kalian bisa mencoba dulu latihan soal di akhir pertemuan atau akhir bab ini. Jika ada kesulitan, silahkan jangan ragu untuk bertanya. Selamat belajar dan sukses untuk kalian semuanya. Baiklah anak-anak, kali ini tentu kalian sudah memahami bagaimana ideologi Pancasila. Ibu berharap kalian tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan kalian selama COVID-19. Bertemu lagi dengan Bu Janwani pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.